Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Ambar Ayu Karina, Formasi Pengelola Keuangan dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Penyelesaian Pembangunan Daerah Khusus. Halo semuanya, nama saya Idam Wahyudi, Formasi Pengelola Keuangan, penempatan di Sekretariat Jenderal, Biro Keuangan, dan BUMN. Hai semuanya, saya Sarah Hidayati, Formasi Pengelola Keuangan dari Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Penyelesaian Rencana dan Program. Kami dari Tim Etika Publik Kelompok 3 Angkatan 5 Latsar CPNS Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan beberapa pelanggaran etika publik yang dilakukan oleh seorang ASN sebagai pelayan publik dan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Mari kita simak bersama. Pada video ini, kita menemukan adanya pelanggaran etika publik dalam melayani masyarakat. Petugas yang seharusnya melayani masyarakat dengan sikap hormat dan sopan, malah asyik bermain gadget dan tidak memperdulikan masyarakat yang sedang mengurus keperluannya. Jawaban petugas pun tidak jelas dan hanya menyuruh untuk menunggu dan bersabar tanpa adanya kejelasan dan kepastian. Bahkan, ketika orang tersebut masuk ke dalam ruangan, petugas tidak menyambut dengan baik dan ramah. Padahal, salah satu kode etik dan kode perilaku ASN adalah melayani masyarakat dengan sikap hormat dan melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, menurut Mas Idam dan Mbak Widya nih, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat video tersebut? Silahkan. Tindakan tersebut, menurut saya, sangat tidak mencerminkan seorang ASN dan tidak beretika publik. Sudah tidak ada fungsi ASN dalam diri jika sudah terjadi hal seperti itu. Seharusnya, tugas memberikan pelayanan yang ramah dan informasi yang jelas. Saya setuju dengan Mas Idam. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Artinya, ASN harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan layanan dengan maksud menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Betul sekali nih apa yang dikatakan Mbak Widya dan Mas Idam. Video yang baru saja kita lihat bersama pastinya bukan untuk ditiru, melainkan untuk dihindarkan dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Karena dalam realita lapangan, masyarakat sangat mengharapkan pelayanan yang sangat baik dari ASN. Karena itu, perlu bagi kita untuk menerapkan etika publik dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, khususnya dalam instansi tempat kita bekerja. Dalam bekerja, sebagai ASN, kita harus memegang teguh nilai-nilai dasar ASN, menjalankan fungsi ASN, dan selalu menjaga reputasi instansi tempat kita bekerja. Penerapan yang seharusnya kita lakukan di tempat kerja adalah tetap mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kita, sebagai seorang ASN, harus memiliki sikap profesional dan menerapkan nilai-nilai keuletan, tanggung jawab, serta akhlak yang baik dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan juga harus diterapkan di tempat bekerja, serta melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Pada video ini, terdapat seorang guru yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kepada murid-muridnya. Tetapi dapat dilihat, perilaku guru tersebut sangat acuh dan malah sibuk menggunakan make up.
Sang guru tidak peduli dengan apa yang sedang dikerjakan oleh muridnya di papan tulis, sehingga berakibat dengan keadaan kelas yang menjadi sangat tidak kondusif. Pada saat ada seorang murid yang bertanya tentang materi pembelajaran kepada guru tersebut, sang guru menjawab dengan sikap yang sangat acuh dan tidak peduli dengan apa yang dipertanyakan oleh murid tersebut. Perilaku ini menunjukkan adanya pelanggaran etika publik oleh sang guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di video yang sudah kita putar tadi, terdapat pelanggaran etika publik yang dilakukan oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Sebagai guru, terutama guru pegawai negeri sipil, tentunya harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai etika publik dalam bekerja. Perilaku guru tersebut sangat tidak mencerminkan sikap mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia yang merupakan salah satu nilai dasar etika publik seorang ASN. Apalagi, seorang guru adalah gerbang pertama dalam kemajuan pendidikan rakyat Indonesia, terutama kepada generasi yang akan mendatang. Nah, menurut Mbak Syarah, nilai etika publik lain apa nih yang dilanggar oleh guru tersebut? Silakan Mbak Syarah. Baik, terima kasih Mbak Widya. Menurut saya, perilaku guru tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak memelihara dan menjunjung standar etika luhur. Sebagai seorang guru yang hakikatnya adalah mengabdikan dirinya untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta didik, sudah seharusnya menjalankan tugas dalam mengajar dengan sikap yang sopan, santun, dan tidak acak. Setuju dengan pernyataan Mbak Syarah. Kalau menurut Mas Idam sendiri, nilai etika publik apa yang dilanggar oleh guru tersebut? Silakan Mas Idam. Terima kasih Mbak Widya. Saya juga setuju dengan perkataan Mbak Sarah. Menurut saya, nilai etika publik lain yang dilanggar oleh guru tersebut adalah tidak adanya pertanggungjawaban, tindakan, dan kinerjanya kepada publik. Seperti yang kita tahu, guru merupakan jembatan pendidikan rakyat Indonesia. Dedikasi dan pengabdiannya harus dapat ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan dalam kinerjanya saat mengajar di kelas. Setuju juga dengan pernyataan Mas Idam. Terima kasih kepada Mas Idam dan Mbak Syarah untuk komentarnya. Jadi, seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya harus mencerminkan nilai-nilai etika publik. Selain nilai mengabdi kepada rakyat dan negara, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, seorang guru juga harus menjalankan tugasnya secara profesional, memberikan ilmu kepada peserta didik secara jujur, tanggap, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Agar kejadian seperti video tadi tidak terjadi kembali di lingkungan masyarakat, perlu adanya pengenalan dan pembinaan mengenai nilai-nilai dasar etika publik. Apabila seluruh guru dan ASN di Indonesia senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar etika publik dalam kehidupan sehari-hari dan saat bekerja, tentunya akan menciptakan suasana yang adil, makmur, dan sejahtera bagi rakyat Indonesia. Terlambat masuk kantor, sejumlah pegawai negeri sipil di Goa, Sulawesi Selatan nekat memanjat pagar kantor lantaran sudah ditutup sejak upacara dimulai. Dan inilah yang dilakukan PNS yang kedapatan terlambat pada hari pertama kerja usai libur Lebaran. Sejumlah PNS nekat memanjat pagar yang sudah ditutup, sementara sebagian lainnya memilih menunggu di luar hingga pagar dibuka. Sementara itu Bupati Goa menegaskan bahwa mulai hari ini seluruh PNS harus bekerja maksimal usai menikmati libur panjang selama 10 hari. Keterlambatan PNS masuk kerja di hari pertama pasca liburan juga terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para PNS yang terlambat berlari memasuki lapangan Pemkab Jombang untuk mengikuti apel. Satpol PP yang bertugas bahkan berteriak ke sejumlah PNS yang terlambat. Bupati Jombang, Nyono Suarli Wihandoko menegaskan akan memberikan sanksi bagi para pegawainya yang terlambat maupun bolos kerja. Usai mengikuti apel pagi, ratusan PNS terlibat aksi saling dorong saat mengikuti halal bihalal
bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Petugas Satpol PP sempat dibuat kewalahan mengatur para PNS yang tak sabar untuk segera bersalaman. Di video yang telah diputar, kita bisa melihat banyak ASN yang masih belum disiplin karena datang terlambat saat masuk kantor. Padahal, ASN di Indonesia harus memiliki etika publik yang baik. Etika publik yang baik bagi ASN diawali dengan cara mendisiplinkan diri sendiri, yaitu dengan cara datang ke kantor tepat waktu. Menurut Mbak Widya, apa solusi yang tepat agar PNS disiplin tidak terlambat datang ke kantor? Kalau menurut saya, solusi yang bisa diterapkan adalah dengan cara menerapkan hukuman bagi pegawai yang datang terlambat. Hukuman yang dapat diberikan mungkin bisa dengan dipotong gajinya atau tunjangan kinerjanya. Terima kasih Mbak Widya. Kalau menurut Mbak Syarah, bagaimana? Kalau menurut saya, selain memberikan hukuman, mungkin dapat juga diterapkan pemberian hadiah bagi 3 pegawai yang datang lebih awal. Pegawai yang datang lebih awal, khususnya setelah hari libur panjang, bisa diberikan hadiah berupa sepeda atau TV. Seperti itu, Mas Idam. Terima kasih Mbak Syarah. Saya setuju dengan pendapat Mbak Syarah dan Mbak Widya. Kita bisa menerapkan sistem hukuman dan hadiah. Kita bisa memberikan hukuman kepada pegawai yang datang terlambat dan memberikan hadiah pada pegawai yang rajin. Di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sudah ada peraturan yang mengatur tentang disiplin kehadiran pegawai, yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020. Nah, di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 19, bisa kita lihat bahwa pegawai yang terlambat hadir lebih dari 1 menit sampai dengan 30 menit dikenai pengurangan 0,5% dari total tunjangan kinerja yang didapatkan. Lalu untuk pegawai yang terlambat hadir lebih dari 30 menit sampai dengan 60 menit, dikenai pengurangan 1% dari tunjangan kinerja yang seharusnya didapatkan. Pegawai yang terlambat hadir lebih dari 61 menit sampai dengan 90 menit, dikenai pengurangan 1,5% dari total tunjangan kinerja yang harusnya didapatkan. Lalu, pegawai yang terlambat hadir lebih dari sama dengan 91 menit, dikenai pengurangan 2%. Lalu untuk hadiah yang akan diberikan adalah jika pegawai datang tepat waktu, maka akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% tanpa ada potongan. Ini adalah peraturan yang dibuat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar pegawainya selalu hadir tepat waktu. Nah, teman-teman semua, sampai di sini video kami tentang macam-macam pelanggaran etika publik dan bagaimana yang harusnya dilakukan oleh seorang ASN di tempat bekerja. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Salam apik dari kami. Salam apik. Salam apik.